Shalom Empik Generation, apa kabar semuanya? Tetap bersukacita dalam Tuhan, amin. Pada malam hari ini aku kedatangan seorang tamu yang benar-benar luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Lala DOP. Shalom Sar. Shalom Kak. Wow. Ini nyari jadwal yang pas untuk ngobrol sama kamu ini. Luar biasa banget perjuangannya. Masa ya? Buat teman-teman yang belum kenal nih siapa Lala Dop nih, coba dikenalin dulu sama teman-teman di rumah. Ya, Shalom Youth Impact Generation. Mantap. Kenalin bagi teman-teman yang belum kenal aku, mungkin yang belum tahu aku juga. Kenalin, nama aku Sarah Dumaris Oktaviani. Instagram aku Lala_DOP. Mantap. Aduh, vibe-nya tuh beda ya, anak milenial Ya. ya. Berasa banget milenialnya ya. Jadi aku harus so asik juga nih. Perlu nggak? Mungkin Perlu. karena Ya, kita sadar di umur sini sih. kumpulan orang-orang asik. Kakak sadar umur sih, takutnya nanti orang bilang aduh udah tua jangan so asik gitu. Enggak lah, enggak. Ya, apa kesibukannya sekarang apa nih, Sar? Kesibukan karena pandemi ini jadi harus balik ke Bangka Belitung. Oh ya, maksudnya sebelumnya artinya lagi kuliah, Kuliah. Kak? Lagi Kuliah kuliah bukan di kerja Jakarta. ya? Oh, kuliah di Jakarta. Kuliah apa nih? Kuliah teologi. Oh, kuliah teologi ya. Nah, ini nih hal menarik nih. Aku baru sadar kalau ternyata kita itu pernah hampir satu alumni. Kamu pernah masuk ke universitas yang sama dengan aku kan? Wah, kok kakak bisa tahu? Wah, soalnya beberapa kali waktu ibadah itu kan aku posting misalnya flyer foto kamu kan. Oke. Itu pada nanya, "Gat, itu Sarah ya? Itu Sarah ya?" Terus aku Oke. bilang, "Kok kenal? Oh, Sarah pernah jadi adik tingkatnya kita, tapi beda fakultas gitu kan." Terus aku bilang, "Loh, bukannya dia sekolah teologi ya?" Itu ada ceritanya nggak sih? Gimana kamu dari kuliah kita hampir satu alumni nih, Yep. kamu bisa tiba-tiba di Jakarta gitu? Yep. Oke, bagi teman-teman yang mendengarkan podcast dan mungkin Kak Agatha juga, Iya. biar tahu cerita aku. Jadi aku itu memang sekolah, bisa dibilang kuliah lah ya, kuliah di Universitas Bangka Belitung dulunya. Itu dikarenakan ya memang karena aku pengen sekolah ke sana gitu. Cuman gimana caranya aku bisa masuk ke sekolah tinggi teologi, panjang ceritanya. Dia di mana? Kita punya banyak waktu Sar. Iya, oke. Dengarkan baik-baik. Jadi di mana memang dari SMA, aku tuh udah mau lulus SMA. Mama aku tuh udah berapa kali bilang gitu kan, sekolah teologi aja kayak gitu, sekolah teologi aja. Cuman karena degilnya seorang Sarah ini, degilnya seorang Lala Dop ini guys, ya kan. pernah Kalau bandel kalian juga ya. jadi jangan kalian kira Lala Dop itu orang paling baik gitu kan. Iya. Enggak. Lala Dop ini degil juga gitu Iya. kan. Jadi karena degilnya aku nggak mau sekolah teologi sampai aku nilaiku lulus di UBB itu. Iya. Sehingga masuklah dan kuliahlah aku di sana gitu kan. Fakultas apa kemarin? Biologi. Oh, FB2B. biologi, FB2B ya. Iya. FB2B. Anak FB2B raise your hand. Tiba-tiba banyak lagi yang komen gitu. Teman-temannya banyak yang nonton. Kemudian singkat cerita sampai aku udah kuliah tuh di sana kan, udah lulus lagi coba. Maksudnya lulus tes ke sana gitu Iya. ya, bukan lulus kuliah. Jatuh men, jangan salah. Oke. Belum lulus. Belum lulus. Kemudian sampai aku udah kuliah di sana udah mau hampir 2 semester gitu ya. Berlanjutnya aku kuliah di sana. Aku tetap mamaku kayak, ayo dong sekolah teologi. Hello mother, aku udah sekolah di UBB, aku udah kuliah di UBB, tapi tetap aja dicekokin gitu kan. Kemudian sampai di satu titik aku tuh sudah mengalami perubahan, dimana seorang Sarah yang waktu SMA itu beda banget dengan seorang Sarah yang udah kuliah, dimana aku meninggalkan semua waktu aku dengan Tuhan. Aku nggak pernah lagi baca firman ketika aku kuliah ya. Aku udah nggak pernah baca firman, nggak pernah doa, nggak pernah bangun tidur itu nyembah Tuhan lagi, nggak pernah. Aku tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan baikku. Aku hanya fokus kepada belajar dan belajar. Aku hanya fokus kepada ngerjain laporan karena memang pada situ masih maba. Jadi kayak tugas emang banyak banget gitu kan. Jadi apalagi biologi mengesampingkan. aku tahu laporannya itu harus tulis tangan berhari-hari. Bukan main, Iya, intinya tahu gitu lah aku. ya. Laporannya tuh bukan main lah. Jadi kayak aku tuh fokus untuk belajar sehingga aku melupakan semua kebiasaan baikku gitu kan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian singkat cerita udah berapa bulan aku kuliah, and then aku dapat mimpi.
aku dapat mimpi aku tuh kayak berdiri di kayak arah mata angin gitu loh Kak. Berdiri terus ada kayak ke depan, kanan, belakang, kiri gitu. Kemudian kayak Tuhan tuh kasih lihat di depan tuh kampusku gitu kan. Kemudian yang sisanya itu kampus-kampus yang dulu waktu SMA aku pengen masuk ke sana. Kayak ada Kampus apa aja tuh? ada Unsri itu yang di Palembang sama yang di Bali satunya. Nah, kemudian yang keterima di UBB kan karena emang nilainya di situ dan deket juga dari rumah gitu kan. Terima di UBB. Nah, setiap jalan itu gitu kan, setiap jalan itu tuh kayak mulus banget. Teman-teman tahu dong jalan tol ya, jalan tol. Pokoknya mulus banget. Tapi ada tulisan tuh, terus kampusku gitu kan, ada Universitas Bangka Belitung gitu. Kemudian ada jalannya bagus banget, tapi ada percak-percak darahnya. Aku mulai nanya, wah Tuhan, kenapa engkau kasih aku mimpi seperti ini gitu kan. Kemudian ke jalan ke sebelah kanannya warna kuning disusun bunga melati, ada bercak darahnya juga. Kemudian sama juga seperti halnya di Bali. Dan ada salah satu jalan di sebelah sini itu tulisannya sekolah teologi. Aku udah kayak kayak gitu kan. Tapi jalannya itu kayak becek, berlobang-lobang. Tapi nggak tahu kenapa tuh kayak hati tuh pengen kesana gitu loh, kayak aku tuh mesti kesana gitu loh kan. Nah, ketika cerita aku bangun dan aku menyembunyikan cerita itu dari mamaku karena dalam pikiranku kalau aku ceritain mimpi itu udah secara otomatis mamaku bakal suruh aku keluar dari kampusku dan aku masuk ke sekolah teologi. Karena ketika aku udah di UBB aja, mamaku tuh tetap maksa aku untuk sekolah teologi gitu kan. Oke, aku diem kan, mimpi itu aku nggak cerita sama sekali sampai di satu titik satu bulan kurang lebih lah ya, 1 bulan setelah aku bermimpi itu Kak, aku kayak bangun pagi itu kayak bener-bener badanku tuh sakit sesakit-sakitnya. Nah, kalian tahu gak sih kayak kalian tuh udah buka mata nih, bangun tidur ya kan, buka mata, aku pengen aku udah punya pikiran layaknya aku kayak ngampus seperti biasa gitu loh, bangun pagi, sarapan, rasanya normal aja gitu. Tapi pada saat aku buka mata dan aku pengen bangun gitu ya, mau ngambil semua dan siap-siap gitu ya, aku sama sekali nggak bisa menggerakkan tubuhku. Sama sekali kayak lumpuh gitu. Iya, tapi mataku melek gitu. Buka mata, kayak ayo dong tangan gerak, ayo dong badan gerak kayak gitu kan. Sampai saking aku udah nggak bisa lagi, nggak ngerti lagi ya kan. Aku menggulingkan badanku supaya badanku tuh jatuh ke lantai. Bayangkan itu sesakit apa. Bentar, kamu waktu itu ngekos atau tinggal sama orang Ngekos. tua? Oh, ngekos. Jadi sendirian di kamar kos kayak gitu. Bener banget, sendirian dan itu sakit dan itu aduh hopeless banget, benar-benar hopeless banget. Kujatuhkanlah diriku gitu kan. Jatuhkan diriku and then kayak kok masih tetap nggak gerak, tapi aku ngerasa sakit tapi tetap nggak kayak ayo dong kayak gitu. Sampai aku ngesot karena aku kamar mandiku di dalam gitu kan. Aku punya pikiran kayaknya aku harus disiram air supaya kayak mungkin badanku tuh kaget gitu kan. Jadi aku tuh mulai mikir apa aku stroke ya, apa gimana ya gitu. Mulai ada pikiran-pikiran seperti itu gitu kan. Aku langsung ngesot ke tapi kayak tau gak sih kayak opung-opung, tau gak sih teman-teman kayak opung. Bayangkan kayak opung-opung. Aku ngesot ke kamar mandi, langsung kan itu kita shower gitu kan, Aku langsung hidupin putar kerannya. Bener kayak waktu itu kan pintu aku tuh benar-benar aku dorong sekuat-kuatnya supaya teman aku tuh tahu ada sesuatu atau kejadian dalam kamarku itu gitu kan. Aku sengaja kayak centang kayak gitu. Nah, ada teman aku namanya Bang Boy, dia langsung kayak kenapa terus ada lagi temen aku gitu kan, temen aku bareng-bareng kita bawa aku ke puskesmas terdekat kos aku. Terus kemudian nyampe di puskesmas, cek dari apa namanya tuh ya, apa sih namanya, stetoskop. Itulah itu ya, kagak tahu gue namanya. Itu kemudian cek lidah gitu-gitu lah, mata, pokoknya semua udah dicek. Terus singkat cerita tuh dokter kayak natap gitu Kak, kayak natap kayak gini. Mungkin dokter nonton kali. Nanti dokternya nonton lagi. Ya nonton lagi, inget gak nih orang siapa? Dengan terus kayak pernah gak sih kalian ngeliat orang yang alisnya tuh nyatu kayak gini guys? Oh ya udah serius banget. Iya kayak serius, bingung gitu kan. Harusnya tuh udah kayak gini, dia kayak natap aku gini Kak. Terus dengan beberapa kata yang membuat aku langsung kayak sakit hati. Wah, apa tuh? Dia bilang, kamu bohong ya?
Waduh, orang udah hampir nggak bisa jalan dibilang bohong ya. Bukan main, aku langsung kayak di situ kayak Tuhan tuh kayak kasih lihat aku, lihat orang yang pintar nggak bisa dia mendiagnosa kamu berbohong. Kurang pintar apa dia udah jadi dokter? Kurang pintar belajar apa dia? Sedangkan aku pada saat itu lagi berproses untuk menjadi orang pintar gitu lah istilahnya kan. Sedang mencari ilmu kayak gitu untuk jadi orang pintar. Di situ aku bilang, oh Tuhan, kok dia nggak bisa mendiagnosa aku gitu loh. Aku nih dia nggak tahu aku sakit apa atau sakit dalam kayak atau bilang kayak sakit demam kayak atau apa. Ini bener-bener dia nggak kasih aku nggak kasih diagnosa aku sakit apa, bahkan kita nggak dikasih obat. Yang endingnya kita beli obat di warung. Jadi beli obat warung gitu kan. Karena nggak dikasih obat dari dokternya. Nggak dikasih obat malah dibilang bohong pula. Bayangkan itu sesakit apa. Dan yang paling buat aku sakit banget ketika temen aku yang kita udah akrab banget lah ya, udah deket banget lah gitu, dan kita sering belajar bareng, ngerjain laporan bareng gitu. Dan dia nanya gitu pasti, terus dia bilang kayak gini, bahasa bangkanya gitu ya, Kak beneran sakit gak Ge? Ya kamu beneran sakit gak sih Ya, gitu ya. bahasa Indonesianya kamu beneran sakit gak sih? Tapi yang kayak langsung lihat, ya ampun, ini teman sendiri yang udah lihat kita mungkin di tempat tidur sampai gimana gitu aku kan. sampai nelpon kamu supaya kamu tuh bantu aku gitu loh. Aku datang ke Posyandu karena bener-bener aku sakit. Di situ kayak Tuhan tuh nampar aku tang kayak gitu. ada nadanya loh, pikir aja loh Bukan bolak-balik lagi. Iya, Udah bolak-balik lagi. Oh, makanya itu kayak lihat. Aku berusaha menyenangkan atau membahagiakan manusia. Kayak ayo guys, aku nolong orang semuanya supaya orang tuh seneng, supaya orang tuh happy, bantu belajar apa segala macam. Aku jadi nyenengin. kamu lumayan deket juga sama teman-teman di kampus, maksudnya Iya. bantu belajar Iya. juga gitu. Banyak dosen yang seneng. Memang mereka seneng, tapi lihat Tuhanmu nggak seneng loh Sarah. Kamu jauh dari Tuhan, kamu tinggalkan doamu, kamu tinggalkan baca firmanmu, kamu bahkan nih Kak, paling parahnya hari Minggu aku nggak gereja. Wow, seorang Sarah itu Iya. ternyata pernah kayak gitu ya. Kalau teman-teman yang Youth Impact Generation mungkin tahu yang namanya Mas Iwan. Ya, Mas, kalian boleh tanya segimana seorang Sarah Dumaris Oktaviani waktu SMP SMA, segimana menggebu-gebunya melayani Tuhan. Dan ketika kuliah jauh dari kata dekat sama Tuhan. Bahkan kalau mau makan aja amin. Singkat cerita, aku langsung diantarkan ke temen aku, ke kos aku bilang, karena aku udah ada kayak rasa kecewa gitu loh. Aku bilang, guys, tinggalin aku sendiri. Aku diam di kos. Aku pada saat itu langsung kan pas di puskesmas udah tersadar gitu kan, karena udah ditampar Tuhan. Di situ aku langsung nangis, aku sujud nyembah Tuhan. Aku bilang, Tuhan, ampuni aku manusia yang berdosa ini gitu loh. Tuhan udah berkorban buat aku tuh sibuk nyenengin hati orang. Sesungguhnya Tuhanku tuh nggak seneng dengan aku gitu loh. Aku sibuk mencari muka di depan orang, tapi sesungguhnya Tuhan tuh nggak kenal aku gitu. Aku sibuk nyenengin orang, tapi Tuhanku nggak seneng sama aku. Gitulah bahasanya ya guys. Situ aku langsung berlutut, aku minta ampun sama Tuhan. Di saat itu Tuhan ingatkan aku dengan mimpiku yang 1 bulan yang lalu. Oh iya, yang sebulan lo yang 4 arah mata angin itu ya? Iya, yang aku berdiri di arah mata angin itu. Kemudian aku bilang, oke Tuhan, kalau memang kerinduan, kalau memang Tuhan ingin tetapkan aku untuk mengabarkan kabar baik, oke Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Saat itu juga aku langsung telepon mamaku. Aku ceritain semuanya, mimpiku itu dari mimpi, terus dari aku sakit, ya aku dari pagi sakit, dan malam itu juga, saat itu juga mamaku telepon Pak Stefanus untuk minjem mobil gereja. Wah, langsung dijemput ya? Langsung kagak pikir lagi, gak ada mikir A, B, C, D, E sampai Z, gak ada toleransi, langsung gas ke UBB, jemput aku, angkut semua barang, baliklah ke rumah. Balik ke rumah. Sampai di satu titik aku puasa. Langsung ikut puasa untuk pemantapan hati untuk sekolah teologi. Karena aku benar-benar awam dengan kata teologi. Oke. Nah itu kan kamu bilang itu kejadiannya pas kapan tuh? Udah kuliah kan? Berapa bulan kuliah tuh?
Udah berapa ya? 4 bulan artinya kalau aku tahu BB itu Agustus hampir Desember itu Iya, ya hampir kejadiannya. Desember. Nah itu kan Udah mau ke kalau mau Desember. sekolah teologi ya itu kan butuh waktu sekitar 6 bulan lebih lagi Iya. kan ya. Nah itu selama itu kamu ngapain dan bisa kisahnya kamu ambil kuliah di tempat kamu sekarang gitu. Ya aku pemantapan hati. Aku puasa gitu kan, kayak aku sambil puasa sambil mencari tahu tentang teologi. Karena memang pada saat itu aku benar-benar nggak tahu apa itu teologi. Makanan sejenis apa itu teologi? Bukan ya, Mau bukan. belajar apa? Ya. Apakah di teologi itu belajar kimia juga atau belajar biologi? Benar-benar nggak tahu, benar-benar buta gitu kan, benar-benar nggak tahu. Nah, singkat cerita aku sebulan puasa, di mana yang puasa kita di gereja GBIR Merapin yang kayak jam 6 puasa, jam 12 siangnya nanti baru buka gitu ya. Nah kemudian itu aku lakukan selama 30 hari Kak. Oh, jadi hampir Desember itulah, hampir 1 bulan kamu kerjain. Iya. Nah bisa, itu kan masih bingung nih mau masuk sekolah mana. Bisa masuk sekolah yang sekarang itu gimana ceritanya? Nah jadi pada saat itu kan Desember nih, Natal-Natalan tuh kan. Nah setelah aku puasa-puasa itu ternyata mama aku diundang lah menjadi salah satu tamu di suatu gereja, yaitu namanya GBI Keluarga Imam Matrajani Bangka. Nah kemudian mamaku diundang lah menjadi tamu di sana. Kemudian mamaku bilang, "La, kamu mau nggak ikut mama temenin mama ke gereja, itu ada acara Natal." Terus aku habis doa itu kan, "Enggak deh mah," aku bilang gitu, "aku mau kayak belajar lagi gitu kan." "Enggak deh," gitu. Kemudian habis doa, mamaku udah mau starter motor nih kan, udah mau berangkat nih gitu. Terus aku kayak, Tuhan tuh gerakan aku, ikut kayak gitu kan. Tuhan, ini cuman acara Natal gitu loh. Ini bukan acara KKR kayak gitu, ataupun bukan acara-acara yang gimana gitu, cuma Natal toh. Masih gitu. bandel ya, udah berkali-kali Tuhan tuh kasih itu omongan ya, masih bandel. Sedegil itu laladap guys. Terus singkat cerita, oke aku bilang, "Mamaku udah mau jalan nih, udah mau gas, tinggal gas doang nih." "Mama," aku bilang, "kenapa?" Ikut bentar. Langsung mandi bebek tuh kan. Cap, cuma pakai bedak sama lipstick, udah pakai baju apa juga jadi gitu lah. Udah singkat cerita udah berangkat. Aku bilang sama mamaku, "Ma, aku duduk di belakang aja ya, mama aja nih di depan." Cuman nggak tahu kenapa asyarnya nuntun kita tuh ke depan, jadi duduklah aku di depan. Singkat cerita pembicaranya udah ke pembicaraan nih kan, kayak layaknya pembicaraan Natal Iya, gitu kan. bahasa Natal kan. Cuman makin ending tiba-tiba aku tersadar gitu loh, nggak tahu kenapa pembicaranya ini berbicara tentang teologi. Oh, Bayangkan Kak, jadi aku Iya. langsung kayak kok ngapain kenapa jarang bahas? ya soalnya Natal bahasnya ke situ gitu kan. Makanya itu aku tuh bingung gitu loh. Memang rencana Tuhan tuh luar biasa ya. Iya. Jadi di mana Bapak itu bicara tentang teologi, apa aja yang dipelajari teologi, gimana anak-anak yang belajar di sana, bagaimana hasil sekolah teologi, bahkan sampai uang sekolahnya Terlalu rinci gitu ya. Aku kayak, Tuhan. Terus sampai yang di ending pembicara ini kayak bilang, saya digerakkan Tuhan, kayaknya sepertinya ada salah satu anak di tempat ini yang rindu sekolah teologi. Aku sama mamaku langsung lihat-lihatan Kak. Kayak Tuhan udah tunjukin gitu kan. Bayangkan dari rumah sesungguhnya aku nggak mau ikut, tapi Iya, Tuhan iya. itu suruh aku ikut gitu loh. Dan bayangkan guys, denger baik, itu posisinya Natal. Iya. Natal nyambung ke teologi kagak ada nyambung-nyambungnya. Iya, jarang banget nggak pernah dibahas gitu kan soal Nggak teologi pernah. di bahasa Natal gitu kan. Biasanya nih kalau Natal tentang kasih Tuhan, Iya, kelahiran gitu-gitu. Kagak pernah tuh bahas-bahas teologian. Bahkan sampai uang pendaftaran, Uang sekolah. pendaftaran lu coba, aduh ya Tuhanku dahsyat. Memang kalau Tuhan itu mengerjakan sesuatu tuh memang di luar nalar kita, Iya. nggak pernah kita pikirkan Bener-bener. sekalipun, nggak pernah. Di situ aku langsung kayak tersentak, langsung kayak, Tuhan, apakah itu aku? Apakah yang dikatakan sama Bapak itu aku? Gitu. Aku langsung datang sama aku. Oke, sampai selesai Bapak itu cerita, udah tuh kan acara makan-makan tuh, Iya. udah kan Natal ada makan-makannya lah kita kan makan-makan. Terus Bapak pendetanya nyamperin mamaku, nyamperin mama, "Shalom Bu, iya. Oh ini anaknya ya," kayak biasa lah gitu Iya. kan. "Iya Om." Di dalam hati tuh kayak ada gejolak Iya, ngomong kayak gitu. Karena kan kita udah ngerasa Iya, tadi kayaknya aku, gitu gitu tapi kan. kayak masih takut juga Iya, tapi gitu. kayak aduh enggak deh, kayaknya bukan aku. Soalnya bukan aku. banyak orang nih di sini, Iya, siapa Kak. tahu bukan aku Bukan gitu aku. kan. Nggak usah ngerasa lu kayak gitu kan. Nah. Bukan.
bukan kayak gitu. Singkat cerita udah selesai makanan nih, saya foto-foto apa segala macam, udah mau pulang nih, bapaknya udah mau masuk mobil, ngomong Sarah, ngomong enggak Tuhan enggak, Masih bandel masih lagi. bandel banget. sampai itu bapaknya udah mau masuk tuh ke mobil gitu kan, udah mau masuk ke mobil, aku langsung kayak cepet apa kayak gitu. Iya langsung kayak gitu kan, sekolah teologi yang papa bilang buka penerimaan mahasiswa baru nggak kayak gitu. Dari tadi saya menunggu orang yang ngomong sama saya itu kayak Tuhan, langsung mungkin bapak ini dapat respon yang sama dari Tuhan gitu ya. Langsung seketika nggak nyampe berapa minggu, tangan kanannya langsung datang ke Bangka Belitung hanya untuk khusus menjelaskan ke aku bagaimana sekolah teologi. Wow, biasanya mahasiswa yang datang ke kampus ya. Ini orang kampusnya datang. Memang kalau anak raja tuh Ya. aku kalau ingat kebaikan Tuhan tuh nggak berhenti Kak. Sampai singkat cerita Tuhan sediakan semuanya. Setelah datang kakak itu aku puasa lagi gitu kan, untuk pemantapan hati. Itu sampai ke bulan 2 kalau nggak salah aku puasa. Kan dari Desember aku puasa dari bulan 12 ke bulan 1 gitu kan. Nah itu aku puasa lagi di bulan 2 tanggal 2 itu aku berangkat ke Jakarta. Di situ aku pemantapan lagi. Oke Tuhan, kalau memang ini rencana Tuhan, kalau memang Tuhan ingin aku mengabarkan kabar baik, oke lah. Biarlah hidupku ini berkenan dan aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Sudah cukup aku menyenangkan manusia. Padahal sesungguhnya mereka mengecewakan kita. Dan Tuhan yang kukecewakan nggak pernah sekalipun mengecewakan. Dia tetap setia kepada kita. Amin. Aduh, aku merinding loh tadi dengernya. Apalagi yang soal yang kamu akhirnya datengin pembicara itu Iya. untuk bilang itu. Artinya memang pembicaranya itu udah nunggu kan. Siapa sih sebenarnya yang Tuhan bisikin gitu kan untuk aku ngomongin soal teologi itu. Benar banget. Ya ampun. Jadi abis itu langsung pemantapan masuk situ. Yep, masuk ke sekolah teologi. Udah berapa semester sekarang? Ini 2 semester akhir. Puji Wah. Tuhan. Puji Tuhan. Mantap. Tinggal dikit lagi guys, dukung dalam doa. Semoga Amin. Nah, itu kan soal kuliah nih. Yap. Aku tuh sering loh, kita kan temenan kan di Instagram kan. Ini boleh minum gak sih? Boleh, silahkan. Boleh minum ya guys. Silahkan Lala Dok mau minum. Kenapa nih Kak? Jadi kan aku lihat nih di Instagram kamu kan, kamu itu content creator, ya nggak? Bisa aku bilang gitu, aku bilang gitu. Kamu YouTuber juga, Yap. TikTokers juga gitu kan. Yap. Tapi kamu bidangnya itu rohani gitu. Ya. Bisa terjun ke dunia content creator itu gimana ceritanya? Maksudnya gini, kan susah nih. Zaman sekarang kita tahu orang itu banyak yang mau jadi content creator, yang selebgram lah kita ngomongkan. Itu tuh susah. Ya. Apalagi kamu ambilnya rohani. Sedangkan nih, kamu bisa food vlogger, kamu bisa beauty vlogger, kamu cantik gitu kan. Terus suara Thank kamu you loh, by bagus. the way. Aduh, nyesel aku. Suara kamu bagus, kamu bisa cover lagu, kamu bisa ngedance. Kenapa kamu ambil yang kayaknya kurang populer gitu di antara 4 ini yang aku omongin ini? Kenapa? Terus prosesnya itu bisa sampai kayak gitu tuh gimana? Satu jawabanku kenapa aku pilih rohani teman-teman. Karena tujuanku bukan untuk terkenal, tapi untuk berdampak. Terkenal itu bonusnya. Itu bonus dari Tuhan. Untuk menuju aku menjadi seorang content creator rohani itu bermula dari aku waktu itu aku sedang tahun 2000 berapa ya? 2019. Udah sekolah. Iya, sekolah teologi. Udah mau akhir-akhir nih, Karena aku belajar selalu mengandalkan Tuhan. Jadi karena udah mau akhir, aku bilang, "Tuhan, aku udah mau selesai nih." Gitu kan. Aku awal mengandalkan Tuhan dan sampai detik ini aku pun mengandalkan Tuhan. Apapun yang aku kerjakan temen, bahkan nih untuk aku beli anggur aja, anggur di Indomaret nih, aku tanya Roh Kudus, beli kagak ya? Beli kagak ya? Kalau ada sukacita gue beli, kalau kagak ada gue kagak beli. Sebegitu kita ngandelin Tuhan, sebegitu kita ngandelin Roh Kudus. Jadi dalam aspek apapun kita harus ngandelin Tuhan. Nah, kembali ke laptop. Iya. Kemudian aku mengambil puasa 40 hari 40 malam. Oh ya, aku pernah nih kesaksian puasa 40 hari 40 malam gitu kan. Iya. Cuma kalau aku lihat kan sekilas belum aku buka gitu videonya.
puasa, maksudnya kan kita di GBI sering kan puasa kan. Yep. Tapi kamu sampai bikin konten itu mungkin ada ceritanya nih tentang puasa ini. Coba ceritain dong kita. Nah, jadi puasa 40 hari 40 malam ini bertujuan untuk aku tuh tanya Tuhan, apa sih yang lebih lagi pengen Tuhan taruh dalam hidupku. Aku nggak mau yang asal lulus doang gitu loh Kak. Ya udah sekolah teologi jadi hamba Tuhan, udah selesai. Maksudnya apa gimana Tuhan, aku tuh bingung gitu kan. Siapa tahu punya misi sendiri gitu kan. Gitu. Tuhan tolong dong, taruh dong gitu, taruh. Jadi aku mengambil keputusan untuk puasa 40 hari 40 malam gitu. Kemudian di hari ke-30 memang hari-hari itu, jadi puasa 40 hari 40 malam ini bagi teman-teman yang belum tahu ya, kita nggak makan sama sekali, nggak makan apapun, tapi kita minum. Iya, jadi kayak jus gitu di blender gitu, minum air gitu kan. Ini bukan sponsor ini. Tolong dong mineral sponsor. Gitu kan. Sampai mana kan tadi itu kan ayat dah Puasa 30 hari. Kemudian aku bilang di hari ke-30 tuh, di hari ke-30 udah banyak hal yang kurasakan, ada banyak hal mujizat yang Tuhan kerjakan yang secara supranatural lah gitu ya. Kemudian di hari ke-30 itu aku bilang, Tuhan mau pakai aku tuh di generasi mana sih gitu. Opa-oma kah? Generasi milenial kah? Anak muda kah? Atau anak kecil? Kan karena Tuhan bilang setiap generasi itu akan Tuhan pakai. Iya, gitu kan. Cuma setiap kita ini adalah anggota tubuh yang saling kerjasama gitu kan. Ada yang di bagian orang tua, ada yang di bagian anak muda. Nah, jadi aku ini di bagian mana Tuhan? Biar aku tuh tahu menempatkan diriku dan memang sesuai dengan panggilannya Tuhan gitu. Kemudian aku penyembahan begitulah. Pada saat hari ke-30 berapa gitu ya, aku lupa 30-an. Aku nangis di situ. Nangis, kemudian kayak aku tuh kayak feel-nya tuh beda banget pada saat itu. Feel-nya penyembahan tuh beda dengan hari-hari puasa aku yang lain gitu kan. Kemudian disitulah untuk pertama kalinya aku dengerin suara Tuhan secara audible. Wow, aduh aku merinding banget. Secara audible, aku lagi sujud gitu kan. Tuhan bilang, "Hai sahabatku." Bilang, wah, kenapa harus sahabat? Kenapa nggak anakku? Kenapa nggak hambaku? Tuh, terus Tuhan kasih ayat di 2 Korintus. Engkau kupanggil sahabat, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi sahabat tahu apa yang diperbuat sahabatnya. Nih, bukti aku berinding. Itu yang aku bilang, oke sahabatku. Aku bilang, oke sahabat, aku nangis. Kata pertama yang benar-benar buat aku semakin falling in love sama Tuhan Yesus kita gitu ya guys. Itu kayak, hai sahabatku. Itu benar, aduh aku kalau jadi ceritanya merinding terus gitu loh. Jadi kayak benar-benar cara audible, dan untuk pertama kalinya aku dengerin suara Tuhan. Dan aku tahu tuh Tuhan Yesus benar-benar kayak, it's my best friend. Kayak gitu kan. Benar-benar kayak, oh Tuhan, aku nangis. Dan aku nyembah Tuhan. Subuh-subuh Tuhan ngomong ke aku, buat video tentang gambar diri. Kenapa gambar diri? Ada salahkah dengan gambar diri ini? Tentang citra diri. Dimana saat ini generasi muda itu gambar dirinya udah hilang, gambar dirinya itu udah rusak gitu loh. Pada saat itu aku langsung ngambil kameraku tuh kan, subuh-subuh tuh bayangin loh, subuh-subuh kayak gini letakin doang tuh kan. Ngomong pun masih kayak bener-bener kayak tau gak sih kayak masih belum pemula. selaladop sekarang ya. Belum kayak sekarang. Jadi kalian yang bilang aku minder banget, aku gak bisa ngomong, tenang, seorang laladop ini juga sama ngerasain hal yang sama guys. Jadi jangan kalian ngerasain hal yang kayak gitu sendiri doang. Gue juga ngerasain hal yang sama gitu kan. Taruh kamera, nge-tag berkali-kali tentang gambar diri. Kalau teman-teman boleh scroll di Instagram aku tentang yang gambar diri. Itu adalah video pertama aku ketika aku terjun untuk ke content creator. Itu pencetus pertama aku terjun ke pembuatan video rohani. Itu ceritanya. Dan sampai yang membuat aku wow banget dan membuat aku tuh kayak, ini saatnya aku lakukan terobosan baru, ini saatnya aku lakukan dobrakan baru dalam hidupku untuk dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dimana seling berapa aku mengupload video itu 5 menit lah kurang lebih ya.
5 menit setelah aku upload video, itu ada anak muda yang mau melakukan bunuh diri. Dimana dia udah mau lompat dari gedung. Dan yang anehnya ya kan, udah mau lompat dia main handphone. Coba lo pikir dah tuh, gue kagak lucu ya. Gue pengen tahu dong di dunia ini ada apa sebelum dia meninggalkan. Mungkin. Aku juga nggak. Aku sampai kan sekarang aku deket banget sama dia gitu kan. Sekarang kita dia salah satu tim Lala Lovers atau Kekasih Kristus. Nanti kita bahas ya. Nah, terus dia tim supporter juga sekarang. Di mana dia udah mau melakukan bunuh diri. Kira udah melakukan bunuh diri. Gak tau kenapa kak, kata dia gak tau kenapa aku tuh kalau di Instagram tuh ada no explore gitu loh, kayak di pencarian gitu. Aku tadi mau tanya dia dapet videonya dari mana? Dari gitu. explore. Wah. Dan padahal itu 5 menit, masih 5 menit udah explore. Bayangkan kalau bukan rencana Iya, Tuhan. makanya aku tadi kalau bukan rencana Tuhan, jalannya Tuhan Gak bisa. Nah, situ sebelum dia melakukan bunuh diri itu, dia dapat video aku teman-teman. Dia dapat video aku. Kemudian dia denger di mana aku ngomongnya simple kok di situ, karena waktu itu aku masih tebata-bata gitu. Yang paling kamu ingat kamu ngomong apa? Tuhan sangat mengasihi kamu, apapun dosamu, dosa itu yang membuat kamu kehilangan citra dirimu. Sesungguhnya kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi karena dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak segambar lagi dengan Tuhan. That's why kamu harus jauhi dosa itu. That's why kamu harus kembali memperbaiki citra dirimu dengan datang ke Tuhan dan tinggalkan dosa itu. Jadi dia ini latar belakangnya bisa disebutkan nggak ya di sini? Jadi kayak apa ya? Oh, broken lah pokoknya. Ya broken lah, seperti broken gitu lah, pokoknya hancur banget teman-teman. Di situ dia udah kehilangan pengharapan sampai memutuskan untuk bunuh diri. Tapi ketika video itu dia tonton, dia bilang, dia nangis dan dia bilang, oke Tuhan, aku mau datang sama Tuhan. Dan saat itu juga dia nge-DM aku, dan yang paling miracle-nya banget, dia nge-DM aku tuh lumayan banyak, tapi bisa banget aku tuh ngeklik dia. Yang pada saat baru berapa menit, mungkin teman-teman tahu gimana kalau nge-DM Lala. Nge-WA Lala Dok gitu kan ya. Bikin janji podcast. Wow. Nah, bisa-bisanya aku tuh langsung ngeklik dia. Bisa-bisanya, dan kita langsung panjang lebar, dan aku langsung kasih nomor WhatsAppku ke dia. Kita bahas, dan dialah salah satu juga pencetus untuk kita buat grup. Dan sekarang puji Tuhan dia boleh menjadi berkat di grup dengan kesaksian. Di situ aku melihat, bayangkan jika ada banyak anak-anak muda yang membuat video seperti aku, ada berapa banyak juga generasi-generasi muda yang diselamatkan. Bener banget. Baru satu aku loh. Baru satu, dari kamu aja udah banyak nih sekarang yang aku tahu kan. Apalagi banyak orang ambil bagian juga. Mana kita tahu kan anak muda 80% waktunya digital, media sosial gitu kan. Di situ kita bisa berbagi, banyak hal bisa kita bagi, hal buruk pun bisa dibagi gitu. Tapi kita bisa memilih untuk berbagi apa nih? Kita bisa berbagi berkat, hal baik, kabar baik kita bagiin kan. Tergantung itu kita. dari kitanya, nggak ada lagi omongan susah gitu kan. Dulu gimana sih kita mau memberitakan itu, kita harus datengin orangnya. Ini bisa lewat cerita kita atau teman-teman yang media sosialnya, aduh aku nih nggak bisa sih kayaknya ngasih firman, ngasih apa, dengan kau komentar positif gitu kan, menyemangatin orang. Itu udah berbagi, memberi gitu loh ke orang lain, menebarkan berdampak ya. Kembali lagi kata berdampak. Ngomongin soal media sosial ini, kan aku kan sering lihat live Instagram kamu kan, lihat story-nya gitu kan, live Instagram jam 1 malam gitu kan. Luar biasa memang sibuknya. Kamu kapan istirahatnya sih? Istirahat lah kak. Ini istirahat ya? Ini lagi istirahat nih. Ngobrol sambil ngobrol. Kita lagi ngobrol. Aku lihat di story kamu itu banyak orang nge-tag kamu di story, kamu kan repost kan? Itu pada ngasih hashtag Kekasih Kristus. Itu apa sih sebenarnya? Oke, kita bahas Kekasih Kristus. Boleh lambaikan tangannya para kekasih Kristus. Aku juga calon deh. Jadi kok ini Kekasih Kristus ini sebuah komunitas gitu kak. Sebuah komunitas di mana awalnya banyak yang mereka minta ke aku gitu.
buat grup dong kayak gitu kan. Aku mikir kalau WhatsApp kayak terlalu private banget, terlalu private lah gitu. Kemudian ada yang beberapa orang yang kayak aku siap jadi admin, aku siap jadi admin. Terus aku bilang oke, aku doa dulu sampai aku kumpulkan orang-orang yang mau jadi admin itu. Terbentuklah Kekasih Kristus dengan tujuan menjadi berkat bagi generasi milenial. Nah, aku mau tanya, di Kekasih Kristus ini kalian tuh ngapain gitu loh? Ada apa? Entahkah kalian saling berbagi cerita, entah kalian apa sih? Pokoknya ngapain sih, coba diceritain dulu. Kalau di grup kita Kekasih Kristus, teman-teman, kita everyday kecuali hari Sabtu. Ya, kita everyday ada baca firman. Setiap jam 6 sore gitu ya, bareng-bareng gitu, bareng-bareng semuanya. Serempak jam 6 sore. Jam 6 sore. Karena kenapa kita ambil jam 6 sore? Karena ada yang dari Papua. Jadi waktunya berbeda. Kalau kita ambil jam 8, jam 7 mereka udah kemalaman. Jadi makanya kita jam 6 sore. Jadi 6 sore itu kita everyday doa, everyday misalnya ada minta dukungan doa, ada yang sedang sakit atau sedang gimana pergumulan gitu-gitu. Itu kita doa, kita pujian penyembahan sebentar, kemudian kita baca firman dan sharing, tukar pikiran gimana sih hari ini, problemnya apa sih yang, atau ada kesaksian yang Tuhan kerjakan yang menguatkan setiap kita. Kemudian hari Rabu kita ada ibadah bareng, ngumpul, kadang kita buat Zoom yang terbuka untuk umum. Betul. Ya, itu kuotanya hanya 100, jadi nggak bisa banyak-banyak gitu ya. Kemarin tuh pada demo yang nggak bisa masuk karena memang kuotanya hanya 100 orang ya gitu. Kadang kita buat Zoom, kadang kita buat di line kayak telepon untuk di line aja kayak gitu. Kemudian kita ada project juga, kita punya TikToknya juga, kita punya channel YouTube-nya juga, kita punya Instagramnya juga. Jadi bagi teman-teman yang mau join dan kita mau jadi berkat bareng-bareng, hubungi aja Instagramnya Kekasih Kristus atau Lala Lovers. Wow, oke. Nah itu di YouTube, kamu juga aktif di YouTube kan? Yap. Ya di YouTube itu ada konten-konten apa aja sih? Ada segmen pengakuanku yang paling terkenal. Iya, aku paling sering Viral denger banget, itu. Aku ya. paling sering denger itu. Itu tentang apa? Kalau konten yang itu? Itu pengakuan-pengakuan yang terkelam gitu. Karena aku tuh awalnya itu ya membentuk segmen itu tujuannya tuh kayak pengakuan yang lucu-lucu dong, kayak misalnya mencret kayak misalnya pengakuan apa sih namanya ngupil terus dimakan gitu-gitu. Ya ampun. Tujuannya awalnya aku tuh terbersit pengennya gitu, cuman kok semuanya pengakuannya, dan yang aku membuat amazed banget, mereka punya kerinduan tuh untuk ngaku kayak aku pengen menelanjangkan kejadianku yang dulu gitu loh, supaya ada banyak orang yang bersyukur kayak gitu loh dengan kisah hidupku ini gitu. Dan sekarang mereka udah diubahkan Tuhan, mereka yang udah bobrok banget, mereka yang udah dianggap masyarakat sampah, tapi bisa Tuhan ubah dan bentuk menjadi sebuah berlian. Dan itu berlaku bagi semua orang, semua generasi. Dengar tuh teman-teman. Aduh, luar biasa banget. Nah, yang terakhir nih, tapi ini yang paling penting menurut aku. Kamu punya pesan gak untuk anak-anak muda yang lagi nonton? Oke, dengar baik. Hai semua generasi muda. Dan tadi kita udah panjang lebar nih ngomongnya. Panjang dan lebar banget ini. Kalau generasi muda biasanya agak gampang jatuh gitu ya. Karena apa? Karena kita masih labil. That's why, karena kita sadar kita labil, teman-teman. Mungkin kalian banyak yang berpikir, aku manusia berdosa, aku gak layak di hadapan Tuhan, aku gak mungkin menjadi anaknya Tuhan karena aku sangat berdosa. Kita belajar dari Raja Daud, di mana Raja Daud jatuh, kemudian dia datang, dia menyadari akan dosanya, dia datang ke Tuhan, dia minta ampun ke Tuhan, dan saat itu juga pengampunan dan anugerah Tuhan turun atas Raja Daud. Dan yang pasti Raja Daud tidak melakukannya lagi. Dan hal yang sama berlaku bagi teman-teman. Engkau dapat dipakai Tuhan dengan luar biasa jika engkau datang kepada Tuhan, akui dosamu, dan tidak melakukan hal yang sama. Tuhan akan memakai generasi untuk berdampak bagi generasi kita.
God bless you. Amin. Ya, luar biasa banget. Pesannya dalam banget loh teman-teman. Kalau dari aku juga pesan buat anak-anak muda nih. Kita anak-anak muda, kita masih punya tenaga, kita punya kreativitas yang nggak ada batasnya. Apalagi di dunia media sosial, serba digital. Kayak yang aku bilang tadi, kita bisa pergunakan media sosial kita untuk berbagi gitu loh. Bener banget Mbak. Apalagi kita nih masih semangat-semangatnya gitu kan. Maksimalkanlah talenta yang kita punya itu buat Tuhan. Gak ada lagi alasan kita gak bisa memberi, kita gak bisa jadi berkat. Contoh Kak Lala, dia bisa menggunakan apa yang dia punya gitu kan. Kamu punya apa, kamu bisa kasih itu. Dan kamu bisa memuliakan Tuhan lewat kemampuan-kemampuanmu. Oke teman-teman, biarlah malam hari ini video ini bisa jadi berkat bagi teman-teman semua. Dan juga jangan lupa bagi teman-teman, sekali lagi boleh share video ini ke teman-teman kamu yang kamu tahu pasti membutuhkan video ini. Oke guys, see you and God bless. Bye. Jadi berkat.